الحمد لله الحمد لله الذي هدى قلوب أهل الإيمان والإحسان ونكد بقلوب أهل الكفر والطغيان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من عدنان وعلى آله وصحبه البررة الكرام وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الوضع الميزان. أما بعد، عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن إن أحسن الحسن الخلق الحسن صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, juga para saudara-saudaranya dari utusan-utusan Allah hingga akhir zaman. Hadis dari Sayyidina Al-Hasan, cucu dari Nabi Muhammad SAW, yang dia dapatkan dari Abil Hasan, dari ayahnya Hasan yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, an Jaddil Hasan, dari injitnya Hasan tersebut yaitu Sayyidina Muhammad SAW, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan, sesungguhnya keindahan yang paling indah adalah akhlak budi pekerti yang indah. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan di sini, memberikan jawami'il kalim, yaitu kalimat yang pendek, yang mukhtasar, yang ringkas tapi maknanya luas. Di mana kita mendengarkan tadi di penjelasan kitab oleh guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bagir, menjelaskan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Kitab yang kita kaji tentang akhlak yang mulia juga. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah hal yang paling dibutuhkan oleh semua manusia. Muslim itu, kafir itu, atau besar, kecil, apapun dia dimanapun tempatnya, dia pasti butuh yang namanya akhlak. Dengan akhlak, hubungan kita dengan orang tua kita akan berjalan dengan lancar. Dengan akhlak, hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita akan lancar. Dengan akhlak, hubungan kita sama makhluk-makhluk yang lain akan lancar. Dengan akhlak, hubungan kita sama Allah akan lancar. Akhlak itu kebagi jadi dua, akhlak sama makhluk, akhlak sama khalik. Akhlak bersama para ciptaan ataupun ciptaan-ciptaan Allah, para manusia, dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, budi pekerti bermuamalah dengan Allah. Bagaimana akhlak dengan para manusia yang lain? Jika dia lebih kecil dari kita, kita menyayanginya. Jika dia lebih besar dari kita, kita menghormatinya. Jika kita begini, jika kita begitu, akhlak yang kita tahu, budi pekerti yang indah, yang seperti dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Bagir. Ada akhlak yang nomor dua, yang tidak kalah pentingnya, yaitu akhlak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa akhlak dengan Allah? Mungkin kita tidak pernah dengar istilah tersebut. Kita lihat, kita manusia, siapa yang menciptakan? Allah. Dari kita lahir, makan kita dari mana? Dari Allah. Minum kita dari Allah. Nafas oksigen yang kita gunakan dari Allah. Tempat yang kita tinggal di bumi milik Allah. Semua itu pemberian dari Allah. Di mana balas budi kita? Dengan apa kita Allah memberikan ini kepada kita, Allah bermuamalah dengan seperti ini kepada kita, bagaimana kita membalas? Dengan bermaksiat, dengan meninggalkan taat, dengan meninggalkan kewajiban, tidak demi Allah, atau dengan melakukan taat dengan niat ataupun dengan keinginan dilihat oleh orang lain. Itu bukan yang namanya akhlak. Itu namanya kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Jika ada satu pemimpin atau satu raja, satu orang yang sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh kaumnya atau siapapun, datang satu orang pembantu yang membantu pemimpin tersebut, memberikan hadiah, memberikan ini, memberikan itu. Apa perasaan si pemimpin ini? Apa perasaan si orang besar tersebut? Dia pasti akan berkata, oh ini orang mencari perhatian saya, mencari perhatian saya. Tetapi bayangkan jika si pembantu ini dia hanya mencari perhatian salah satu orang-orang yang di sekitar raja itu.
yang orang-orang mungkin derajatnya jauh di bawah raja tersebut. Itu namanya kurang ajar sama raja. Dan jika sang raja itu mengetahuinya, raja itu pasti akan marah dan murka. Contohnya seperti kita ataupun orang-orang yang melakukan ibadah bukan untuk Allah. Di mana satu orang melakukan, dia beribadah, dia sholat 5 waktu, dia sholat qiyamul lail, dia melakukan ini, dia melakukan itu, tapi bukan untuk Allah. Allah mengetahui isi hatinya. Dia sholat untuk dilihat orang lain. Apa perasaan Allah? Aku yang menciptakanmu, aku yang bisa menghancurkan kamu dan orang yang kamu lihat itu. Orang yang kamu cari pandangannya itu, aku yang menciptakan kalian semua. Aku yang memiliki segalanya. Sekarang kau beribadah kepadaku. Dengan zahirnya engkau menyembahku, menginginkan keridhaanku. Setelah itu engkau berkhianat dari belakang dan memilih pandangan orang-orang yang tidak akan memberikanmu manfaat. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di surat Al-Kahfi, "Wala tusyrik bi'ibadat rabbih ahada." Janganlah engkau bersyirik ataupun janganlah engkau mencampurkan dalam ibadah kepada Tuhanmu siapapun. Allah tidak mau, Allah tidak terima kita beribadah kepada Allah menginginkan orang lain. Ini yang namanya akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak lagi sama orang-orang di sekitar kita. Itu semua dari mana didapatkan? Itu semua dari mana didapatkan? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manba', mata air ataupun asal muasal akhlak kepada Allah, kepada manusia, bahkan kepada apapun, beliau asalnya. Beliau yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pedoman untuk kita manusia. Jadikan beliau pedoman membawa kita kepada jalan yang terbaik. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad kita bisa mendapatkan semuanya. Karena alamat cinta itu ada 3. Pertama, selalu mengingat dan memuji. Yang kedua, menaati. Yang ketiga, meniru. Banyak sekarang kita punya teman-teman ataupun kita punya orang-orang yang sering kita lihat. Mereka meniru ini, meniru itu, meniru para orang-orang yang mungkin mereka bukan Islam, mungkin mereka tidak mengetahui akhlak yang mulia, meniru gaya pakaiannya, meniru ini, meniru itu, karena mereka mengaku cinta kepada orang-orang tersebut. Kita, jamaah Majlis Rasulullah SAW, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, mengaku mentauladani Nabi Muhammad. Siapa yang patut kita tiru? Gaya siapa yang patut kita tiru? Cara muamalah siapa? Berpakaian, pakaian siapa yang harus kita tiru? Semua gaya hidup yang harus kita tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu, dari sinilah kita bisa mengambil, mengutip manfaat-manfaat, faidah-faidah yang disebutkan tadi oleh guru kita Al-Habib Bagir. Dari sanalah kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari kitab yang dibacakan, dari ini semua, karena kita tahu dari mana kita mengambil manfaat. Kita harus tahu apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita tinggal. Kita harus mengetahui apa yang memberikan kita manfaat di sisi Allah Sang Pencipta, apa yang tidak memberikan kita manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat sesungguhnya adalah yang bermanfaat di sisi Allah. Karena Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan madarat. Dan madarat sesungguhnya, kerusakan sesungguhnya, apapun yang menjauhkan kita dari Allah. Karena jika kita jauh dari Allah, Allah tidak peduli dengan kita. Siapa yang bisa membantu kita? Siapa yang bisa menolong kita? Di hari tidak ada yang bisa menolong, di hari tidak ada yang bisa membantu kecuali Allah. Maka kembalinya kita kepada Allah, perginya kita akan kepada Allah. Allah lah yang harus kita cari keridhaannya, kita cari keinginan-keinginannya, kita jalankan apa-apa yang mendekatkan kita kepadanya Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.